pagi. Kok paginya mana? Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, semuanya pasti karena sehat hadir di rumah Tuhan. Semuanya pasti karena rindu datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan serta menyanyikan puji-pujian sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan, kan? Yuk, sekarang kita akan mulai ibadah kita di minggu pagi yang cerah luar biasa ini. Tapi kita berdoa dulu ya, Pung ya. Yuk, yang masih di pintu cepatan dikit kita mau berdoa nih ya. Yuk. Ayo cepat dikit. Kita mau berdoa supaya kita mulai ibadahnya ya. Baik, kita akan mulai. Lopit tangannya, Pung. Ngadapnya ke depan. Nah, lopit tangannya, tutup matanya, berdoa sendiri-sendiri dulu ya. Yuk. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Selamat pagi adik-adik terkasih, adik-adik online. Sehat terus ya adik-adik ya. Untuk memulai ibadah kita ini, mari kita bernyanyi satu buah lagu.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk lagi. Ya. Kita akan mengucapkan bersama-sama titah pertama sampai yang kelima. Ya. Titah pertama sampai yang kelima. Abang-abang yang kemarin sudah ikut lomba pasti bisa lebih nyaring dong suaranya ya. Cuma jangan terlalu cepat supaya adik-adik yang baru belajar bisa mengikuti dengan baik ya. Yuk kita sama-sama ucapkannya. Lihat ke depan. Yuk. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sampai di situ dulu kita ucapkan titahnya. Yuk kita berdoa. Lopit tangannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Ayo adik-adik kita bernyanyi, ini yang semangat, oke?
kesalahan kita. Kita sama-sama ucapkan, dan ampuni semua Iap. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan baca ayat bulanan kita untuk minggu ini. Coba siapa nanti yang pertama menemukannya langsung berdiri. Ini ayat emasnya tertulis di, siap-siap Alkitabnya, yuk. Tertulis di Injil Matius. Matius, yuk, mana Matiusnya? Matius pasal 7 ayat 7. Siapa yang sudah ketemu angkat tangan? Iya, hebat. Bang Edo, coba yang pertama tunjuk tangan tadi Bang Edo, suruh dia berdiri Bang Edo. Yuk, cepat. Nah, baca. Iya, terima kasih. Sekarang untuk perempuan, mana perempuan angkat tangan? Iya. Yuk. Berdiri sayang. Kasih mic-nya dulu Kak untuk yang mau baca Alkitab. Biar teman-teman yang lain dengar. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Yuk sekarang kita baca sama-sama Alkitab kita. Kita sama-sama baca nyaring-nyaring. Matius 2:3 iya. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi Kak Yos. Oke adik-adik, kita bernyanyi lebih seru lagi. Ya, ayo bergerak semua ya. Mari kita bersukaria semua. Mari kita bersukaria karena ini
tunjukkan dan nyatakan kepada Tuhan bahwa kita adalah orang yang percaya dan setia kepadanya dengan mengucapkan bersama pengakuan iman. Lopit tangannya. Kita bersama-sama ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Kak Yosta, ada pengumuman. Hai adik-adik yang online, selamat hari Minggu semuanya. Yang online cepat sembuh ya, kalau yang sakit atau pengen lagi keluar kota, hati-hati di jalan. Buat adik-adik, terima kasih telah datang ke sekolah minggu hari ini. Hari ini masih seperti biasa, ibadah sekolah minggu jam 7, bukan jam 7.15, bukan jam 7.30, bukan jam 7.10. Jam 7, peng, sudah masuk. Jadi jam tik 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 masuk. Kan? Jadi tidak apa namanya tuh? Jadi tidak khusyuk. Artinya jadi tidak serius berdoanya, gitu ya, tidak serius ibadahnya adik-adik ya. Minggu depan seperti sekolah bah, kalau sekolah terlambat dihukum enggak? Nanti jangan sampai Tuhan Yesus hukum loh, takut Bu Guru ya. Jadi minggu depan harus masuk sebelum jam 7 sudah digereja supaya tidak terlambat. Oke adik-adik sayang ya. Oke, good job. Berikutnya minggu depan masih sekolah minggu, kemudian jaga protokol kesehatan, dilarang membuka masker. Ya adik-adik ya, masker gimana sih? Gini betul nggak maskernya? Tidak, gini betul enggak? Enggak gini ya, bukan begini. Aduh, sampai lepas tuh. Ya adik-adik ya, sorry ini lepas. Oke, kemudian berikutnya adalah jangan lupa cuci tangan, pakai masker, kemudian selalu menghindari kerumunan. Kalau misalnya ada yang kerumunan agak menjauh dulu ya adik-adik ya. Jangan lupa, dan juga selamat berlibur, panjang loh seminggu liburnya kan. Kalau mau liburan hati-hati di jalan, kalaupun kemana-mana pun utamakan keselamatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan. Oke, siap-siap persembahannya, taruh di tangan kanan. Jangan ronyok ya, jangan ronyok, dilipat baru dipegang. Ayo. Oke.
sukacita yang luar biasa. Lopik tangannya Pung. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang terus menyertai hidup dan kehidupan kami. Teristimewa Tuhan beri kami waktu pada pagi ini untuk boleh bertemu dengan Engkau dalam kerinduan melalui firman-Mu yang akan kami dengar di pagi hari ini. Kami semuanya ingin mendengar tentang firman-Mu Tuhan, oleh karenanya berkati kami semua yang ada di rumah Tuhan ini, supaya hati kami, pikiran kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyingkirkan dari hati kami, dari dalam ruangan rumah Tuhan ini, iblis yang ingin mengganggu ketekunan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, siapa yang sudah pegang Alkitab? Tidak jauh dari ayat emas tadi. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai ayat 34. Ya, siapa yang sudah menemukannya? Siapa yang sudah menemukannya? Walaupun belum menemukan, dengarkan Inang baca dari depan ya Pung ya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Oh, mau dilanjutkan baca kan enggak nih? Temannya jadi enggak dengar ya sayangnya. Inang lanjutkan ya. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Inang baca lebih kuat bait yang terakhir. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, mengapa orang banyak mengikuti Yesus ketika mereka tahu Yesus akan lewat loh dari sini? Yuk, kita ikutan yuk. Enggak. Kalau zaman ini waktu masih kecil dulu itu ya, ini. Kalau presiden mau lewat itu, kami ditunjukkan di sekolah-sekolah. Pengumuman anak-anak ya, besok Bapak Presiden mau lewat loh dari sini. Jadi kami itu
Semuanya senang. Disuruh mempersiapkan bendera merah putih kecil-kecil untuk dikibarkan ketika Bapak Presidennya lewat. Terus waktu Bapak Presidennya lewat, kami bilang begini, ini benderanya cacaknya nih ya. Nyung, nyung, lewat motornya kan. Bapak Presidennya mengintai dari pintu mobil. Ini mereka ini barangkali nggak sempat lagi. Inang kan sudah tua jadi tahu. Terus kan waktu Bapak Presiden lewat kan, merdeka, merdeka gitu. Nah Bapak Presiden cuma melambai-lambai dari mobil dengan senyum begitu kan, karena dia pun mau turun nggak bisa nyalamin semua yang banyak-banyak kan. Nah begitulah juga Tuhan Yesus itu, dia dari tempat sebelum tiba di tempat peristiwa yang kita baca ini tadi, Yesus itu memang banyak menyembuhkan orang-orang sakit, terus melakukan mujizat-mujizat ya. Lalu apa saja yang sudah Yesus lakukan? Yesus mau memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit, kepada anak-anak yang sakit. Sehingga pun ketika mereka sudah sembuh, mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, bersyukurnya gimana? Mereka mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Nah terus apalagi Pung, apalagi? Bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tapi Tuhan Yesus mau didengar orang-orang, tidak hanya anak-anak kecil, tidak hanya anak-anak kecil ya, yang tua-tua juga. Yesus datang lalu menyembuhkan orang-orang sakit, sehingga berita itu, berita-berita kebaikan, mujizat-mujizat kebaikan Tuhan itu semuanya membuat sebuah kerinduan kepada orang-orang. Seperti Bapak Presiden tadi, pingin lihat seperti apa sih Yesus itu, ingin jadi mereka kumpul. Tapi kasihan, ada itu orang buta tuh duduk di tepi jalan. Ini bukan kebetulan aja, karena Inang memang punya kacamata hitam untuk melindungi mata Inang, bukan karena buta. Dia duduk begini di pinggir jalan, 2 orang nih, mereka duduk. Nah, gimana ya? Kata orang Yesus tuh mau lewat, kita enggak bisa lihat bagaimana ini. Tapi rombongan kan banyak, mereka nggak bisa ikut, mereka harus duduk saja di tepi jalan, 2 orang tuh, kasihan ya. Terus ketika dia mendengar suara Yesus lewat, dia panggil Yesus, minta disembuhkan. Coba apa kata mereka ketika minta disembuhkan oleh Yesus tadi? Mereka berkata begini, Tuhan anak Daud. Dia kan nggak bisa lihat, tapi dia dapat merasakan, dapat mengharapkan dengan percaya dan iman yang teguh. Mereka bilang, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Murid-murid Yesus serta orang-orang yang mengikuti dia rame-rame, jangan ribut, jangan ribut, pergi sana. Yesus lewat, kau ribut-ribut, sana. Diusir. Tapi waktu mereka diusir, mereka malah lebih kuat bilang begini, Yesus anak Daud kasihanilah kami. Kan dia gak bisa jalan, buta. Tapi Yesus dengar, Yesus datang. Apalah yang mau kubikin sama kalian? Sebenarnya sih Yesus tahu mereka buta, tapi Yesus mau mereka terus terang meminta apa yang mereka inginkan. Tahu Yesus buta, mereka itu kan Tuhan Yesus Maha tahu. Terus Yesus tanya, kata Yesus begini, apa yang ingin aku lakukan buat kamu? Mereka bilang, buatlah mata kami sembuh supaya bisa lihat juga. Yesus tidak bilang, kamu kenapa buta? Kalau kamu sembuh nanti mau bayar berapa? Yesus nggak bilang begitu.
Tapi Yesus dengan penuh kasih, sini. Terus Yesus hanya mengoles matanya yang buta itu dengan tangannya, dielus begitu matanya sama Yesus dengan penuh kasih. Lalu apa yang terjadi? Seketika itu juga matanya terbuka, terus dia lihat, wow, seperti ini rupanya dunia ini yang gak pernah dilihat. Wow, hebat ciptaan Tuhan ini. Terus ada yang paling istimewa setelah terjadi itu tadi, setelah matanya terbuka, mana dia tadi itu, gambarnya salah. Mana dia tadi itu? Setelah matanya itu terbuka, kan Yesus hanya pegang. Yesus nggak bilang, ini tebus resepnya di apotek ya, gitu. Enggak. Terus Yesus juga nggak bilang, ntar kalau kamu udah sembuh bayarnya berapa? Enggak gitu. Tapi Yesus dengan penuh kasih menjamah tangannya, lalu kelopak matanya terbuka. Terus mereka melihat betapa hebat kuasa Allah. Dan satu hal yang paling penting, setelah mata mereka bisa lihat, enggak lagi raba-raba, ikut Yesus. Artinya begini, ikut Yesus bukan sekedar ikut aja kemana Yesus jalan, yuk ikut jalan. Yuk kemana Yesus mampir, yuk kita ikut mampir, bukan begitu. Tapi mengikut Yesus maksudnya adalah setia kepada Yesus, melakukan yang Tuhan Yesus ajarkan, penuh kasih, enggak masin. Lihatlah PR-mu kemarin, kau mau balik jamin apa? Enggak gitu dia. Pinjam lah, kan ada sepeda baru kawan tuh. Boleh enggak aku pinjam sepedanya? Boleh, tapi kau belikan aku es ya. Aku lupa catatan PR tuh. Besok kalau PR-nya ditagih guru aku enggak bisa ngerjakan. Boleh, tapi kau jamin kami dulu ya. Tidak, Yesus tidak seperti itu kan. Nah, Yesus mau kita semua yang buta selama ini, ya aku bisa lihat kok nang. Buta maksudnya belum mengenal kasih Tuhan. Nantilah Pung gantian ngomongnya ya. Habis Opung ngomong, baru nanti kamu ya. Opung suruh berdiri di sini ya sayangnya. Oke. Mau ya? Oke. Nanti Kak Yos tolong ditaruh ini ke sini, dia mau ngomong ya. Kita semua ini buta loh. Maksudnya buta itu bukan buta ndak lihat. Kok Inang pakai kacamata hitam kayak orang buta itu karena mata Inang sakit. Nah, buta maksudnya kita masih belum terlalu banyak mengenal ajaran Tuhan, kasih Tuhan. Bagaimana kita harus menyayangi teman, bagaimana kita harus hormat pada papa mama, bagaimana kita harus hormat kepada ibu bapak guru di sekolah ya. Nah itu namanya buta, bukan buta matanya tapi buta rohani. Nah sekarang kita sudah datang ke rumah Tuhan, pelan-pelan buta itu akan sembuh sehingga kita semua yang sudah disembuhkan mata buta rohani kita ini mau menjadi pengikut Kristus seperti dua orang buta tadi. Ngikutnya itu gimana? Datanglah sekolah minggu setiap hari Minggu kalau tidak sakit. Nah kalau sakit gimana? Kan sekarang kita bisa online ya. Terus apalagi kita yang sudah disembuhkan mata rohani yang gak buta lagi, kalau disuruh baca Alkitab, baca Alkitabnya, kan matanya udah dikasih. Nah terus
kalau matanya sudah tidak buta lagi, lihat papanya atau mamanya sibuk di rumah, boleh dong dibantu, apa saja lah yang bisa dibantu ya. Terus kita udah nggak buta lagi. Kalau ada tugas dari sekolah nggak perlu ditanya, Felicia, mana PR-mu, sudah kau kerjakannya? Atau, hei Rodondo, sudah mau berangkat sekolah? Itulah sepatuku mana ini, kaos kakinya sebelah lagi dibawa bagudung, enggak lagi gitu ya. Tapi dia sudah bisa kemas sendiri. Besok sekolah, buku untuk besok sudah dikemas di tas, kaos kaki dan sepatu yang akan dipakai besok sudah dikemaskan. Tinggal pakai bajunya juga untuk dipakai besok paginya sudah disiapkan, dihanger, digantung. Jadi bajunya tetap rapi gitu ya. Itu yang sudah matanya dicelikkan oleh Tuhan. Mata rohaninya sudah dicelikkan Tuhan. Artinya sudah bisa melihat apa yang perlu dan menghindari apa yang tidak perlu. Emang ada nang yang nggak perlu? Ada dong. Ada yang tidak terlalu perlu ya. Nah, jadi kalau tadi ayat istimewa, siapa yang masih ingat Matius 7 ayat 7 tadi? Bacakan tolong, bacakan tolong. Ayo, ayo, ya. Kalau minta dikasih, diketuk dibuka pintunya. Iya, cepat. Matius 7 ayat 7. Yuk. Ya. Iya. Apa tuh? Iya, mintalah maka akan diberi. Terus ketuklah maka pintu akan dibukakan, gitu kan? Maksudnya kita sudah tahu apa yang harus kita minta. Minta akan diberi, bukan yang kita inginkan tapi apa yang perlu. Nah, aku inginkan itu ya, kalau ke sekolah itu naik motor. Kamu kan masih SD gitu ya. Tapi Tuhan akan memberi sesuai dengan yang kita perlukan, ya, yang kita perlu. Apa yang kita perlukan saat sekarang ini? Sehat. Covid-nya segera berakhir supaya kita lebih bebas lagi beraktivitas. Oke? Nah, sudah sehat. Apalagi yang perlu? Kita bisa sudah sehat, bisa sekolah dengan baik. Apalagi yang kita perlu dalam masa pertumbuhan? Kita bisa mengikuti pendidikan sesuai dengan tarafnya dengan baik. Nah, itulah sebabnya Tuhan membuka mata kita supaya kita dapat melihat mana yang harus dihindarkan, mana yang baik dan mana yang tidak kita perlukan. Terima kasih katanya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, karena itu kami mau berdoa sebagai rasa terima kasih kami dan syukur kami. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena pagi ini Tuhan sudah bukakan mata kami dari kebutaan kami. Kadang-kadang kami tidak bisa memilih yang tepat untuk kami. Tapi hari ini Tuhan sudah buka mata kami, mata anak-anak sekolah minggu, supaya bisa mereka menghindari yang tidak baik, dan mereka semua dapat menjalani hidup sebagai pengikut Kristus yang setia, seperti kedua orang buta itu. Setelah matanya dicelikkan, dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mengikut bukan hanya sedar mengikut Tuhan, tapi kami mau sebagai pengikut dan melakukan yang Tuhan ajarkan. Terima kasih ya Tuhan. Minggu depan kami akan mendengarkan firman-Mu lagi. Karenanya tetaplah beri kami sehat dan kuat serta waktu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi sambil menutup ibadah kita.
Lagu, oh sebelum itu ada lagu satu, Inangnya lupa. Lagu apa tuh? Lagu yang ini mana tuh? Ada orang buta. Ini lagu ini satu ya, sekali ya. Habis sekali ini kita nyanyi lagu penutupnya, oke? Ada orang buta. Silakan abang. Nyanyi. Boleh tepuk tangan semua dengan gembira, yuk. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Seling matanya, seling matanya, habis menyembuhkan karena kasih. Seling matanya, seling matanya, seling matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ayo berdiri, sekali lagi dari awal. Ada orang buta, tiap-tiap hari minta kasihan. Ada suatu hari orang buta itu disembuhkannya. Seling matanya, seling matanya, habis menyembuhkan karena kasih. Sekali lagi, seling matanya, seling matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Dalam rasa syukur semuanya karena mata rohani kita sudah dibuka Tuhan, tidak buta lagi. Yuk kita berdoa. Berdoa dengan baik supaya terbiasa sampai besar nanti berdoanya juga dengan baik. Ya Tuhan senang lihat anak-anak kalau berdoanya dengan baik ya sayang ya. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita semua yang ada di rumah Tuhan bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita
dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Yang belum Shalom. dijemput. Sampai minggu depan. Kak Yos kalau belum dijemput jangan pulang Yang dulu. Kak. yang belum dijemput duduk Jangan dulu, pulang dulu ya, duduk dulu. sayang, Yang sudah jemput boleh keluar. Oke adik-adik online, terima kasih sudah mengikuti ibadah. Terus berkati, bye bye.